Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Alfisandri. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas praktik kedua metode penyuluhan pertanian, dan pada kesempatan kali ini juga saya akan melaksanakan presentasi dengan judul peningkatan efektivitas pemupukan melalui prinsip 5T. Pada studi kasus kali ini yaitu pemupukan pada pohon karet. Tujuan, sasaran, dan masalah. Tujuannya adalah yang pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip 5T dalam pemupukan karet. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan petani muda dalam mengaplikasikan pupuk secara efektif dan efisien pada pohon karet. Yang ketiga, mengoptimalkan penyerapan unsur hara oleh tanaman sehingga meningkatkan produksi lateks. Sasaran audiens penyuluhan yaitu adalah kelompok tani muda, petani karet produktif, dan masyarakat desa Subanjariji pada konteks video unggah sebelumnya. Untuk masalah yang sering dihadapi masyarakat saat ini adalah yang pertama, metode aplikasi yang tidak efisien. Banyak petani yang masih menggunakan metode tebar atau disebar di atas permukaan tanah sehingga menyebabkan pupuk rentan terseret dan tercuci oleh air hujan. Hal ini berujung pada hilangnya investasi pupuk dan pencemaran lingkungan. Yang kedua adalah penempatan pupuk yang salah, tidak mencapai zona akar aktif. Pupuk yang sering diletakkan terlalu dekat dengan pangkal batang, di mana akar, serabut, atau yang paling aktif menyerap nutrisi sangat sedikit, sehingga penyerapan nutrisi tidak optimal dan manfaat pupuk tidak maksimal. Yang ketiga adalah keterbatasan pemahaman prinsip dasar. Kurangnya pemahaman mengenai penentuan dosis berdasarkan umur atau fase sadap tanaman dan penentuan waktu terbaik. Pada case kali ini adalah waktu yang terbaik yaitu pada awal atau akhir musim hujan untuk pemupukan tahunan. Yang keempat adalah biaya produksi yang tinggi dan produktivitas yang rendah. Penggunaan pupuk yang tidak efisien atau banyak yang terbuang membuat biaya operasional menjadi tinggi, sementara hasil lateks yang didapat tidak meningkat secara signifikan. Mengapa pemupukan penting untuk pohon karet? Yang pertama adalah sebagai sumber nutrisi. Pupuk menyediakan unsur hara esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang tidak cukup tersedia di tanah. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan. Hal ini untuk memastikan pohon karet tumbuh sehat dan memiliki daya tahan terhadap hama penyakit, terutama pada fase prasadap. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil. Pemupukan yang tepat adalah kunci untuk mencapai potensi produksi lateks, sehingga dapat didapatkan hasil yang maksimum dari tanaman yang produktif. Investasi jangka panjang. Pemupukan yang benar, hal ini akan menjamin hasil sadapan yang stabil di masa depan. Maka apa yang dimaksud dengan prinsip 5T? Prinsip 5T adalah panduan komprehensif untuk menjamin efektivitas pemupukan. Setiap T harus dipenuhi untuk menghindari kerugian nutrisi dan memaksimalkan penyerapan oleh tanaman karet. 5 pilar kunci efektivitas pemupukan karet yaitu tepat dosis, tepat jenis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat tempat. Ini adalah fondasi untuk pemupukan yang efisien dan juga ramah lingkungan. Yang pertama adalah tepat dosis. Dosis harus disesuaikan dengan kebutuhan pokok karet yang sebenarnya. Faktor penentu dosis adalah umur tanaman atau pada masa prasadap atau sadap, jenis tanah, dan tingkat produksi yang diinginkan. Dosis yang kurang tidak akan memberikan hasil yang optimal,
Sedangkan dosis yang berlebih justru meracuni tanaman dan membuang biaya. Pada slide ini bisa kita lihat umur tanaman, dosis, dan frekuensi aplikasi yang akan dilakukan. Pada umur 0-1 tahun, dosis yang dapat kita gunakan adalah 200-250 gram dengan frekuensi aplikasi 2-3 kali. Kemudian umur tanaman 1-2 tahun bisa kita gunakan dosis 300-350 gram dengan frekuensi aplikasi 2 kali. Pada umur tanaman 2-3 tahun bisa kita gunakan dosis 400-500 gram dengan frekuensi aplikasi 2 kali. Pada umur tanaman 3-4 tahun bisa kita gunakan 500-600 gram dengan frekuensi aplikasi 1-2 kali. Pada umur 4-5 tahun bisa kita gunakan dosis 600-700 gram dengan frekuensi 1-2 kali. Dan umur tanaman lebih dari 5-10 tahun bisa kita gunakan dosis 500-700 gram dengan frekuensi aplikasi 1 kali. Kemudian untuk umur tanaman lebih dari 10-15 tahun bisa kita gunakan dosis 700-900 gram dengan frekuensi aplikasi 1 kali. Dan umur tanaman lebih dari 15 tahun dengan dosis 900-1200 gram dengan frekuensi aplikasi 1 kali. Maksud dari frekuensi aplikasi adalah penggunaan pupuk dalam 1 tahun. Yang kedua adalah tepat jenis. Jenis pupuk dipilih berdasarkan fase pertumbuhan dan kebutuhan unsur hara dominan pohon karet. Pada fase vegetatif, membutuhkan nitrogen N tinggi untuk pertumbuhan batang. Pada fase sadap atau produksi latek, membutuhkan kalium atau K dan juga fosfor atau P yang seimbang untuk produksi dan kesehatan. Dan pupuk majemuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium direkomendasikan untuk pohon karet yang sudah menghasilkan dan juga sebagai pemupukan tahunan. Fungsinya adalah menjaga keseimbangan nutrisi untuk pertumbuhan batang dan produksi latex. Yang ketiga adalah tepat waktu. Waktu pemupukan yang tepat adalah dilakukan pada awal dan juga akhir musim hujan. Dan sebaiknya kita hindari pemupukan saat hujan yang sangat lebat karena resiko tercuci atau saat tanah kering pupuk tidak larut atau tidak tersedia pada tanah. Kemudian yang keempat adalah tepat cara. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk pemupukan. Yang pertama adalah dengan metode tebar dan yang kedua adalah metode benam atau sistem pocket. Cara aplikasi harus meminimalisir kehilangan produk dan memaksimalkan kontak dengan sistem perakaran aktif karet. Pada metode tebar, hal ini dapat dilakukan dengan cepat tetapi resiko kehilangan atau tercuci sangat tinggi. Kemudian dalam metode benam, metode ini direkomendasikan untuk efisiensi khususnya untuk pupuk granular di kebun karet. Langkah metode benam adalah yang pertama dengan cara pembuatan lubang di sekitar tanaman. Pupuk dimasukkan ke dalam lubang, kemudian lubang ditutup kembali dengan tanah. Yang keempat adalah tepat cara. Cara aplikasi harus meminimalisir kehilangan pupuk dan memaksimalkan kontak dengan sistem perakaran aktif tanaman karet. Ada 2 metode yang dapat dilakukan untuk melakukan pemupukan. Yang pertama adalah metode tebar dan yang kedua adalah metode benam atau pocket system. Dalam metode tebar, pemupukan dapat dilakukan dengan cepat tetapi resikonya adalah kehilangan atau tercucinya pupuk sangat tinggi. Dan dalam metode benam, metode ini adalah metode yang paling direkomendasikan sebagai efisiensi, khususnya untuk granular di kebun karet. Langkah-langkah dalam melakukan pemupukan metode benam
Yang pertama adalah pembuatan lubang tanam atau pocket di sekitar tanaman. Yang kedua adalah pupuk dimasukkan ke dalam lubang. Dan yang ketiga, lubang ditutup kembali dengan tanah. Yang kelima adalah tempat-tempat. Penempatan pupuk harus di lokasi yang paling banyak terdapat akar serabut aktif pohon karet. Akar serabut inilah yang paling efektif dalam menyerap unsur hara untuk menunjang produksi lateks. Pada slide ini bisa kita lihat umur tanaman dan cara aplikasi pemupukan berdasarkan unsur tempat-tempat. Pada umur 0-1 tahun dapat dilakukan dengan cara dibenamkan melingkar dengan jarak 30-50 cm dari batang utama. Kemudian pada umur 1-2 tahun dapat dilakukan dengan cara dibenamkan melingkar dengan jarak 50-70 cm dari batang utama. Kemudian pada umur 2-3 tahun dapat dilakukan dengan cara melingkar dengan jarak 70-100 cm. Kemudian pada umur 4-5 tahun dapat dilakukan dengan cara dibenamkan dengan kedalaman 5-10 cm dan jarak pemupukan dengan batang utama adalah 1-1,5 meter. Untuk yang terakhir adalah lebih dari 5 tahun. Pada pohon ini dapat kita lakukan pemupukan dengan cara dibenamkan dengan kedalaman 10-15 cm dengan jarak 1-1,5 meter dari batang utama. Kemudian adalah ringkasan manfaat 5T. Masalah tanpa 5T yaitu pupuk tercuci atau terbawa air hujan. Solusinya adalah dengan tepat cara atau dibenamkan dalam tanah dan tepat tempat memastikan pupuk terserap. Kemudian untuk masalah biaya pemupukan tinggi namun hasil lateksnya rendah, maka dapat dilakukan dengan tepat dosis dan juga tepat jenis. Hal ini dapat menghemat biaya dan memaksimalkan nutrisi yang dapat diserap oleh tanaman. Nutrisi tidak terserap optimal, maka solusi yang dilakukan adalah dengan cara tepat tempat. Akar serabut memastikan pupuk berada di zona penyerapan terbaik untuk produksi lateks. Tujuan akhir dari penyuluhan ini adalah diharapkannya dapat meningkatkan efisiensi pemupukan hingga 80-90%. Selain itu juga dapat memastikan pohon karet menghasilkan lateks secara maksimal. Kesimpulan penerapan prinsip 5T ini adalah dalam pemupukan pohon karet, kunci utama dalam mengatasi masalah inefisiensi pupuk dan penyerapan yang rendah adalah dengan cara menggunakan metode benam dan penempatan pupuk pada zona akar serabut aktif, sehingga dapat memaksimalkan efisiensi pupuk dan secara langsung meningkatkan produktivitas hasil lateks. Baik, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.